Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, kemarin nih angka positif COVID-19 di Indonesia kembali mencatatkan rekor baru, yaitu sebanyak 1.624 orang positif COVID-19. Angka ini tentunya sangat besar ya bosku, apalagi secara keseluruhan nih, angka positif COVID-19 di Indonesia hampir mencapai 60.000 kasus. Untuk wilayah Jakarta sendiri, masa PSBB transisi yang tadinya akan berakhir pada 2 Juli kemarin masih diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Nah, bosku, kita juga jangan sampai terlena ya dengan keadaan. Harus tetap waspada karena virus COVID-19 masih mengintai kapan saja dan di mana saja. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Jumat 3 Juli dengan episode Positive Thinking. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang naik dari sebelumnya 2.699K menjadi 4.800K. Kemudian ada dari US Change in Manufacture Payrolls yang naik dari sebelumnya 250K menjadi 356K. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang turun dari sebelumnya 13,3% menjadi 11,1%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Bintrako Dharma Tbk atau KARS yang meraih pendapatan 1,54 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2020, turun dari pendapatan 1,77 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sekar Bumi Tbk atau SKBM yang meraih penjualan neto 592,85 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020, naik dari penjualan neto 433,31 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk atau IKAI yang meraih pendapatan 18,69 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020, naik dari pendapatan 16,95 miliar rupiah di periode yang sama yang di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, IHSG ditutup menguat 52 poin atau 1,07% menjadi 4.966. Sektor properti, infrastruktur, industri dasar, barang konsumsi dan aneka industri menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 210 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari extension. Ada kabar yang cukup menyenangkan kemarin di mana DPR Amerika akhirnya meloloskan rancangan undang-undang untuk memberikan perpanjangan waktu untuk pemohon yang mengajukan permohonan bantuan bagi bisnis kecil melalui program bantuan. Pemohon diwajibkan untuk mendaftar pada program Paycheck Protection Program. Undang-undang tersebut sudah disetujui hingga 8 Agustus, yang dimana sebelumnya berakhir pada bulan 30 Juni yang lalu. Program ini bertujuan untuk membantu usaha kecil untuk mempertahankan para karyawan. Namun demikian, pada kenyataannya Trump masih belum membagikan 130 miliar dolar dana tersebut kepada pemohon yang sudah mengajukan. Kongres telah mempertimbangkan rencana pemberian bantuan kembali pada bulan Juli ini. Proposal terkait dengan usaha skala kecil juga akan dibahas apakah akan diberikan lebih banyak bantuan atau tidak. Dan pertanyaannya adalah apakah Amerika siap untuk memberikan stimulus kedua bagi usaha skala kecil menengah di tengah situasi dan kondisi yang belum kunjung membaik? Tentu, kami melihat hal tersebut akan menjadi perhatian bagi The Fed, khususnya yang memiliki 9 program bantuan, dan salah satunya akan mendorong industri skala kecil dan menengah untuk dapat bertahan. Kami hanya berharap bahwa bantuan tersebut tidak terlambat, karena sejauh ini perekonomian Amerika meskipun lambat, tapi sudah menuju ke arah yang benar. Kemudian cerita selanjutnya datang dari semakin goyah. Tingkat pengangguran di zona euro mengalami kenaikan hingga ke titik 7,4% untuk bulan Mei. Meskipun pelonggaran kerap dilakukan, namun wabah virus corona yang masih kian aktif memakan korban menjadi salah satu penghambat perekonomian kembali pulih. Sejauh ini kami melihat angka tersebut berpotensi untuk mengalami kenaikan dalam kurun waktu singkat apabila Eropa tidak melakukan sesuatu untuk memitigasi resiko tersebut. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, pengangguran di Eropa pernah mencapai di atas 12%.
dan tidak mungkin angka tersebut dapat dicapai kembali mengingat Christine Lagarde juga mengatakan bahwa Eropa memiliki kemungkinan untuk mengalami terjadinya gelombang kedua infeksi virus corona. Bank Sentral Eropa juga memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Eropa berpotensi mengalami kontraksi sebanyak 8,7% di tahun ini dan akan rebound pada tahun 2021 sebanyak 5,2%. Semakin wabah tidak bisa dikendalikan, maka semakin besar peluang terjadinya kontraksi perekonomian menjadi lebih besar. Namun demikian, pasar tampaknya masih mengabaikan hal tersebut, karena pasar masih merespon positif setelah beberapa waktu lalu terjadi penurunan yang cukup dalam di pasar Eropa. Kemudian cerita selanjutnya datang dari tentang Bank Sentral Cina. Bank Sentral Cina tampaknya mulai memperlambat laju pelonggaran moneternya di tengah-tengah pemulihan ekonomi yang sedang berjalan saat ini. Dan tentu saja hal tersebut memberikan kekecewaan kepada pelaku pasar investor yang tengah khawatir mengenai pengetatan likuiditas dan naiknya imbal hasil obligasi. Sejak bulan Mei, Bank Sentral Cina telah memberikan toleransi terhadap kenaikan imbal hasil di pasar keuangan dan obligasi pemerintah, yang dimana menyentuh level tertingginya dalam kurun waktu 5 bulan terakhir. Yi Gang, Gubernur Bank Sentral Cina, mengatakan kepada pasar sudah mulai memikirkan untuk memperlambat kebijakan-kebijakan keuangan yang lebih longgar yang sudah dilakukan sejak awal tahun ini. Bahkan ketika perekonomian Cina berada di tengah situasi terpuruk yang pernah ada dalam sejarah sejak wabah virus corona menekan perekonomian Cina. Sejauh ini kami melihat tampaknya Bank Sentral Cina mulai menimang-nimang untuk sedikit menahan dalam posisinya sebagai Bank Sentral Cina. Mulai terasa ada pengereman, namun ingin melakukan sesuatu yang lebih banyak untuk mendorong tingkat suku bunga kredit dan bunga pinjaman yang lebih cepat. Kementerian Keuangan Cina masih memimpin dengan memberikan dukungan kebijakan ekonomi tahun ini dengan menerbitkan obligasi khusus yang dimana Bank Sentral mengejar strategi dengan tingkat yang lebih terkendali daripada negara lainnya. Yi mengatakan bahwa kami percaya bahwa kebijakan dukungan dalam bentuk keuangan dalam menanggapi wabah virus keuangan akan dilakukan bertahap, karena kita juga harus memperhatikan efek samping dari setiap kebijakan yang ada. Sejauh ini kami menilai Bank Sentral Cina masih terus berupaya melakukan pelonggaran moneter, namun tampaknya masih dalam rentang yang terbatas. Seperti yang disampaikan oleh Yi Gang tadi, karena mereka memikirkan efek samping setiap pelonggaran yang ada. Namun tindakan Bank Sentral Cina dapat dimaklumi, karena mereka masih mengukur kapasitas global yang juga sedang mengalami penurunan, sehingga tentu hal tersebut memberikan hambatan kepada Cina untuk melakukan pemulihan aktivitas ekonomi. Apalagi sohibnya dulu dalam perdagangan, Amerika sedang mengalami masa puber dengan Cina, sehingga tentu tensi di antara mereka masih akan mengalami naik dan turun. Bank Sentral Cina juga masih menahan beberapa kebijakan karena ada kekhawatiran terkait dengan praktik arbitrase yang dimana perusahaan meminjam dana murah dari bank namun berinvestasi di deposito yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah tren baru. Pemulihan tren harga komoditas dinilai menjadi indikasi adanya perbaikan pada perekonomian global. Meski saat ini perekonomian global masih dalam ketidakpastian, hal ini seiringan dengan kekhawatiran investor terhadap gelombang kedua coronavirus. Beralih ke bisnis minyak, saat ini pasar telah mendapatkan dukungan dari upaya aliansi OPEC Plus untuk membatasi produksi. Irak sedang menilai kembali kontrak untuk memompa minyak mentah di ladang-ladang, di mana biayanya tinggi karena berusaha menahan biaya sambil membatasi produksi. Secara terpisah, raksasa penyulingan milik negara Cina dalam pembicaraan untuk membentuk kelompok pembelian bersama untuk membeli minyak mentah, sebuah langkah yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan antara penjual dan pembeli di pasar minyak. Berdasarkan data dari Bloomberg, permintaan minyak di Amerika Serikat menurun dalam beberapa hari terakhir. Salah satu jalan bebas hambatan di Houston, Texas, kembali sepi setelah sebelumnya mulai melambat pada awal Juni 2020. Data yang dikumpulkan oleh Bloomberg NEF menunjukkan kemacetan jalan di Amerika berada di bawah normal. Perjalanan pada jam sibuk di Los Angeles pada pekan lalu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pekan ini. Ancaman penurunan terhadap minyak Amerika Serikat juga datang dari konsumen minyak terbesar di dunia, yaitu Cina. Gelombang kedua infeksi COVID-19 di Cina menekan minat terhadap pasokan minyak dari Amerika. Sebelumnya, penyebaran gelombang kedua COVID-19, pembeli asal Cina mengambil banyak minyak dengan harga murah dari Amerika.
laporan pengolahan minyak mentah melonjak bahkan dari sebelum dimulainya pandemi. Kami melihat saat ini harga minyak berpeluang untuk diperdagangkan di atas $40 per barel. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 4.896 hingga 5.037. Berikut stok watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari PT-PP, kemudian yang kedua ada dari BBNI, dan yang ketiga ada dari JSMR. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari LPPF atau PT Matahari Department Store Tbk, yang secara technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1410 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari GIA atau PT Garuda Indonesia Persero Tbk, yang secara technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 240 dan tingkat probabilitas sebesar 40%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 365 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Berikut kami akan menyampaikan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya, jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.